Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Mirzaludiana, kelas 12 MIPA 5 SMAN 1 Situbondo, akan mempraktikkan cara pembuatan es puter. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas kimia materi sifat koligatif larutan. Nah, sebenarnya apa sih sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel terlarutnya. Sifat koligatif larutan itu ada 4 macam, yaitu penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Pembuatan es puter ini menerapkan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Dalam pembuatan es puter ini, saya menggunakan media yang sederhana dengan cara yang sederhana pula. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang terdiri dari baskom, es batu, kaleng, sendok, susu, dan garam. Letakkan kaleng di tengah baskom, lalu tuangkan susu ke dalam kaleng. Langkah berikutnya, ambil es batu, lalu letakkan di baskom mengelilingi kaleng hingga es batu mencapai setengah dari tinggi baskom. Taburi garam di atas es batu dengan merata di seluruh permukaannya. Ulangi langkah sebelumnya dengan meletakkan es batu hingga hampir penuh. Lalu, taburi garam lagi secara merata di seluruh permukaan es batu. Setelah itu, tutup kaleng dengan rapat dan mulailah putar kaleng sekitar 20 menit hingga susu membeku. Jika dirasa sudah cukup, buka tutup kaleng. Serut es yang sudah membeku dengan menggunakan sendok. Es puter siap disajikan. Ini saya akan mempresentasikan bagian analisis data dan kesimpulan dari percobaan yang telah saya lakukan sebelumnya. Jadi, mari kita simak penjelasannya. Temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius. Akan tetapi, itu tidak cukup dingin untuk membekukan es puter. Temperatur yang diperlukan untuk membekukan es puter adalah minus 3 derajat Celcius atau lebih rendah. Untuk mencapai suhu tersebut, perlu ditambahkan garam dalam proses pembekuan es puter. Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Ketika es dicampur dengan garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam, serta menurunkan temperaturnya. Proses tersebut mengakibatkan adonan es puter membeku dengan titik beku es beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es puter ke dalam campuran es batu, air, dan garam. Dari percobaan yang telah saya lakukan sebelumnya, saya dapat menarik 4 kesimpulan. Yang pertama adalah
Pembuatan es puter memanfaatkan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Penurunan titik beku larutan sebanding dengan hasil kali molalitas larutan dengan tetapan penurunan titik beku pelarut. Yang kedua, es puter dapat membeku jika es batu ditambahkan dengan garam yang berfungsi sebagai penurun titik beku larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es puter ke campuran es batu, air, dan garam. Yang ketiga, kualitas dan rasa es puter dipengaruhi oleh bahan dan lama pemutaran kaleng. Dan yang terakhir, dalam pembuatan es puter harus diperhatikan kualitas alat dan bahan. Kita dapat menggunakan alat yang sederhana untuk menghemat pengeluaran tanpa membeli alat yang canggih. Selain itu, dengan alat yang sederhana, kita juga akan menambah keterampilan. Nah, itu dia tadi video tutorial pembuatan es puter beserta penjelasannya. Gimana nih? Sudah paham tidak dengan sifat koligatif larutan? Kalau belum, coba lagi deh dibaca materinya sampai benar-benar paham. Jadi itu dulu ya yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.